Halo Pak Syarif, apa kabar? Selamat datang Pagi. di Halo Indonesia. Selamat datang kembali. Terima kasih. Karena di sebelumnya kita ngomongin tentang taman bacaan, ya. taman bacaan. Sekarang kita berbicara tentang Hari Aksara Internasional. Kalau sebelum kita membicarakan tentang programnya Pak Syarif itu sendiri, bagaimana pandangan seorang Pak Syarifuddin Yunus tentang buta aksara di Indonesia saat ini? Ya, mungkin saya harus mengatakan bahwa kita harus ada sebuah keprihatinan ya. Betul. Di tengah-tengah era orang bilang digital, revolusi 4.0. industri 4.0. Kemudian di tengah-tengah kita, di samping kita, di dekat kita masih ada orang-orang yang sampai saat ini belum bisa menikmati kehebatan-kehebatan itu. Karena apa? Karena dia belum bisa baca, belum bisa tulis. Jadi itulah yang sebenarnya harus kita tuntaskan dalam konteks ya termasuk pendidikan gitu ya. Oke, dan Pak Yunus ini akhirnya juga bersemangat untuk mengentaskan ini ya tadi, artinya buta aksara dengan membuat sebuah gerakan yang bernama Gerakan Berantas Buta Aksara atau Geberbura ya Pak. Itu Geberbura. Apa sih yang ingin dicapai dari gerakan yang diinisiasi oleh Pak Yunus ini? Ya, Geberbura ini sebenarnya singkatan dari Gerakan Berantas Buta Aksara. Sebenarnya Geberbura Lentera Pustaka, karena ini satu paket dengan Taman Bacaan Lentera Pustaka yang saya dirikan sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya ini intinya adalah semangatnya sederhana untuk mengajak pada ibu-ibu, bapak-bapak di kampung-kampung yang relatif sebenarnya mereka ini nggak terdeteksi sebagai buta aksara gitu ya, nggak terdeteksi saya yakin gitu ya. Nah, sehingga saya ingin memberdayakan mereka untuk bisa paling tidak supaya bisa nemenin anaknya kalau lagi punya PR, bisa ngobrol terhadap istilahnya keperluan-keperluan sekolah anak dan sebagainya. Nah, inilah yang sebenarnya saya bangun dari Geberbura ini di kaki Gunung Salak, Bogor. Tidak terdeteksi bahwa mereka buta aksara, tapi kalau kita boleh flashback sedikit, bagaimana kemudian apa respons dari perangkat desa yang ada di sana, pihak terkait, apakah sudah mengetahui bahwa di desa mereka masih ada loh warganya yang buta aksara seperti itu? Tidak harus dari tangan pribadi seorang Pak Syarifuddin. Kalau tahu pihak desa bahkan aparatur pemerintah saya yakin tahu. Ya. Cuma apa yang bisa diperbuat? Ini juga persoalan infrastruktur, persoalan SDM motivasi masyarakatnya sendiri, kesadarannya, belum juga sumber daya manusia yang mau ngajarin itu siapa dan sebagainya. Jadi ya saya kira ini makanya saya turun tangan untuk hal ini karena ini memang program belum 1 tahun, baru mau 1 tahun. Jadi ya saya langsung turun untuk bisa ikut memberdayakan mereka. Gitu ya, para kaum buta aksara. Baik, Pak Yunus, awalnya ini kan tadi sempat disebutkan kalau tidak terdeteksi ya, kenapa sih kok bisa gitu? Maksudnya aparat pemerintah terdekatnya mungkin tahu gitu ya, seperti perangkat desa, tapi kenapa akhirnya ini akhirnya bisa Pak Yunus gitu yang menemukan? Dan kalau dari sisi jumlah, saat ini berapa banyak warga di desa Sukaluyu yang buta aksara, Pak? Ya, jadi Geberbura ini lahirnya agak lucu. Di bulan Oktober tahun lalu 2017 ada seorang ibu dan bapak itu kemudian ada spanduk besar ukuran 4x4, background warna kuning, tulisannya besar-besar punya acara saya itu. Terus dia liatin aja ke spanduk itu. Terus saya tanya, itu bacaannya apa? Ternyata dia geleng, nggak tahu yang dibaca itu apa. Nah, terus saya bilang, itu huruf yang besar itu kayak apa? Nggak tahu juga. Jadi yang kamu lihat apa? Warnanya katanya, kuning. Nah, saya langsung tanya, ini ada berapa orang kayak teteh, saya bilang kayak ibu, kayak bapak ini. Ada teman-teman yang lain di sini banyak Pak katanya. Yaudah sekarang kumpulin aja deh 2, 3, 4 orang. Saya bilang udah nanti saya ngajar langsung. Jadi itu idenya sesederhana itu.